Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Mujadilah.
Ah, Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mujadilah atau Mujadalah. Surat Al-Mujadilah artinya wanita pendebat, pendebat yang menggugat. Surat ini jumlahnya 22 ayat, sedikit sekali. Ya, tetapi isinya mantap sekali. Gitu. Diturunkan di Madinah. Nah, antara lain apa yang didebat oleh seorang wanita ini adalah berkaitan dengan peristiwa seorang wanita Khawlah binti Sa'labah yang mempunyai suami namanya siapa itu? Aus ibnu Samit. Nah, Aus ibnu Samit. Aus ibnu Samit ini menginginkan dengan istrinya untuk melakukan hubungan badan, gitu loh. Nah, istrinya ini meminta supaya ditunda dulu karena ada kepentingan lain. Tidak dijelaskan apa. Kepentingannya tidak dijelaskan. Akhirnya si suaminya ini marah. Nah, kemarahan suaminya ini mengatakan dengan memberikan ucapan bahwa punggungmu ini seperti punggung ibuku itu. Nah, zihar itu punggung. Menyamakan itu. Akhirnya karena sudah menjadi kebiasaan orang jahiliyah dulu di Mekah, ini turun di Madinah, turun di Mekah itu, kalau lagi muring-muring marah kepada istrinya, tidak ditalak tapi dizihar. Itu disamakan punggung istrinya ini seperti ibunya, sehingga haram untuk dilakukan persetubuhan. Hubungan itu. Nah, ini lebih jahat daripada talak. Itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan statusnya masih suami istri. Beda dengan talak. Talak itu adalah itu sudah putus pisah. Selama masa iddah masih ada kesempatan untuk kembali. Tapi masa iddah kalau sudah habis, maka kita harus putus. Nah, dia bisa mencari ganti yang lain, si wanita tersebut. Gitu. Tapi karena ini lebih jahat daripada talak, maka si Khawlah binti Sa'labah ini mengadukan kepada Rasulullah. Dengan berbagai macam, ya opo ini. Padahal aku ini masih cinta kepada suamiku dan begini-begini macam-macam dengan itu. Bagaimana caranya Rasulullah? Saat itu Rasulullah tidak bisa menjawab. Artinya tidak mau menjawab karena masih belum ada ketetapan dari Allah. Wah, akhirnya si perempuan ini memohon. Jadi kalau tidak ada jawaban, aku memohon pada Allah. Memohonlah kepada Allah. Meminta kepada Allah. Turunlah ayat ini, surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadilu fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Qad sami'allah.
qad sesungguhnya sami'a mendengar sopo Allah qaula ucapan allati wanita-wanita yang mengajukan tujadilu mendebat menggugat kepada kamu Muhammad fi zaujiha tentang pasangannya. Nah, jadi sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad fi zaujiha tentang suaminya, tentang pasangannya. Nah, di sini. Watastaki ilallah dan mengadukan hal itu kepada Allah. Nah, meminta kepada Allah, ya. Wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Innallaha sa'temene Gusti Allah sami'um basir maha mendengar lagi maha melihat. Kita lihat ayat ini. Di sini dikatakan oleh Quran ayat ini fi zaujiha. Apa zaujiha? Pasangan. Pasangan, zaujiha pasangan. Jadi walaupun terjadi pertikaian, ya toh, perselisihan pendapat antara rumah tangga ini masih tetap itu adalah merupakan pasangan. Masih tidak dikatakan oleh yang lain oleh Allah. Padahal zauj itu ada 3. Ada zauj itu pasangan, ada imroh, imro'ah. Imro'ah itu cewekmu, gitu loh, apa jenis? Perempuanmu. Itu juga itu. Sohibah itu adalah apa? Sohibah itu istrimu, temanmu, gitu loh. Teman tidurmu, teman hidupmu, itu. Tapi di sini masih dikatakan itu zaujaha, masih tetap menjadi pasangan. Beda kalau imro'ah. Nah, coba istrinya Abu Lahab tidak salah. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Jadi itu tidak dikatakan, itu sudah pisah, bukan zauj lagi. Wamro'atuhu, dan itu cewekmu itu. Nah, itu. Apa? Ya, itu zauj. Jadi walaupun kalau masih itu, makanya Imam Syafi'i itu di dalam pelaksanaan nikah tidak diperbolehkan, tidak sah perkawinan itu kalau tidak mengatakan zauj dan nikah. Qabil tu nikah. Imam Syafi'i begitu pendapatnya. Jadi zauj harus mengatakan zauj utawa nikah di dalam pelaksanaan nikah itu. Ya. Angkah tuka wa zawwajtuka, begitu tak? Ya si fulan, angkah tuka wa zawwajtuka, mesti zauj. Terus nikahaha wa taswijaha bil mahril mazkur. Apa itu jenis? Qabil tu nikahaha. Jadi tidak mengatakan yang lain, itu zauj. Nah, di sini Imam Syafi'i begitu, tidak diperbolehkan itu, tidak sah pelaksanaan nikah kalau tidak menyebut zauj atau nikah. Kenapa begitu? Karena ini pasangan yang saling membutuhkan dan berbeda keberadaannya. Itu loh. Pasangan yang saling membutuhkan dan berbeda keberadaannya. Jadi gak oleh lanang karo lanang, mesti lanang karo wedok. Itu di zauj itu. Nah, itu mengajukan, ya apa ini bojoku begini keadaannya yang tidak punya dan lain sebagainya itu diajukan kepada Rasulullah, maka Allah mendengar itu tadi. Wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua itu. Innallaha sami'um basir. Sami'un itu mendengar. Sami'um basir. Nah, Sami'um basir itu Allah, sesungguhnya Allah mendengar lagi melihat, basirun melihat. Jadi mendengar. Allah mendengar ini berarti mengabulkan permintaan. Oh, doamu didengar oleh Allah. Apa itu maksudnya? Dikabulkan oleh Allah. Itu dikabulkan oleh Allah. Maka mengapa zihar itu kok dilarang? Baru alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wazura wa innallaha la'afuwun ghafur.
Alladzina yuzahiruna, orang-orang yang menzihar. Nah, itu lebih buruk daripada talak. Minkum arti kepada istrinya, minkum di antara kalian, min nisaikum kepada istrinya, mahunna ummahatu, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Nah, in ummahatuhum illallai waladnahum, ibu-ibu mereka itu tidak lain hanya wanita-wanita, waladnahum yang melahirkan mereka, wa innahum dan sesungguhnya mereka layakuluna mungkarom minal qauli wazura, sesungguhnya mengucapkan sesuatu perkataan yang munkar dan dusta. Nah, makanya dilarang, ojo sampai kamu menyamakan punggung istrimu itu dengan orang tuamu, ibumu. Karena seolah-olah kamu akan menyetubuhi ibumu kalau itu. Ah, itu. Jadi kenapa kok punggung? Kalau bagaimana kalau matanya atau wajahnya itu mirip-mirip ya seperti ibunya, mirip-mirip ya seperti adiknya. Itu tidak ada masalah, tapi terkaitan dengan itu. Makanya orang Yahudi di kitab apa lupa saya itu menjelaskan itu tidak boleh melakukan sesuatu hubungan itu dari belakang, tidak boleh kalau orang Yahudi itu. Tidak boleh melakukan. Itu akan terjadi cacat. Gitu loh. Jadi bedakan antara manusia dengan iya. Bedakan tuh. Masya Allah. Jadi itulah. Itu bisa menjadi tidak normal nanti anunya itu. Siapa putranya, anaknya. Nah itu. Jadi dilarang itu. Karena itu seolah-olah kamu itu. Sedangkan ibumu ini yang melahirkan kamu. Jadi hati-hati ya. Yang melahirkan mereka. Wala yakuluna munkaram minal qauli wazura. Sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Wa innallaha la'afun ghafur, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, terus bagaimana ini? Ono ketentuane. Kalau kamu sudah mengatakan demikian, mengucapkan demikian, maka ono ketentuane apa iku jenenge? Itu bayar kafarat denda itu. Ya. Bayar denda itu. Bayar denda. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'utuna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'atuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Walladzina, dan orang-orang yang yudzohiruna menzihar istri mereka, pasangan mereka, min nisaihim, pas istrinya, summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka hendak menarik kembali, artinya tobat, ingin hubungan maneh dengan istrinya, tobat. Mereka ucapkan tak dicabut lagi, wa tahriru raqabatin, maka memerdekakan seorang budak. Jadi kalau kamu ingin kembali lagi mencabut omonganmu itu tadi, maka sebelum kamu melakukan hubungan suami istri, maka harus bayar denda dulu. Apa yang harus dilakukan? Memerdekakan seorang budak. Kok mengedahkan seorang budak itu kenapa? Karena rumah tangga itu adalah kehidupan. Kalau kamu lakukan itu berarti membunuh rumah tanggamu itu. Apalagi seorang wanita podo karo mateni karakter seorang wanita itu. Dendone kamu harus menghidupkan budak itu. Karena budak ini terikat kehidupannya, tidak bisa bebas. Bebaskanlah itu. Jadi hidupkan itu. Mulane wong tukaran pegatan itu padha karo membunuh apa itu? Rumah tangganya, menghancurkan rumah tangganya. Dibenci karo Gusti Allah itu.
Kalau tidak ada kelanjutannya sekarang itu. Jadi maksudnya itu budak itu karena budak ini adalah terikat kehidupannya, bebaskan mereka itu, hidupkan mereka itu. Mulane diperintah oleh Allah membebaskan budak. Ya toh? Itu. Mingkopli masa sebelum kedua suami istri itu bercampur. Ini Quran sangat itu. Sak gurunge kamu melakukan bercampur itu harus kamu memerdekakan budak. Sak gurunge bercampur itu. Tapi di sini kok ndak itu bagusnya ya masuk kalimat-kalimat Allah itu bercampur, ada lagi menutupi, kan begitu? Ada enggak lek kalau wong Jawa kan sek. Waduh, kasar. Quran itu bercampur, menutupi, mendekati. Aduh, bagus ini. Sentuhan, menyentuh kesentuhan. Nah, itu. Sagurunge kamu bersentuhan atau bercampur atau mendekati itu, zalikum yu'adzu bihi, demikianlah yang diajarkan kepada kalian, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baru kelanjutannya, lek gak iso kon golek budak. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa id'amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Wa tilka hududullah. Walil kafirina azabun alim. Famalam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak yang harus dimerdekakan itu, ya toh, maka fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli, kamu wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum kedua itu bercampur. Ya, ayat sama, gak oleh berturut-turut. Nah berturut-turut itu gak oleh umpamane kurang sedina dadak mokel. Baleni meneh toko awal. Kuat gak kira-kira? Luwe wis gak kira gak kuat iku wis. Ya iya. Faman lam yajid fasiyam ayyatan. Faman lam yastati, maka siapakah yang tidak mampu melakukan puasa itu, fa id'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Selamatan. Sekali 60 orang miskin. Gak oleh kurang. Jadi iso imbuh lek kene ya. Iso bepeng telu. 60 orang miskin. Dalika yang demikianlah litu'minu, supaya kalian beriman billah kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, wa tilka, dan itulah hududullah, ya, hududullah, batasan-batasan Allah, walil kafirina, bagi orang-orang sing ingkar, maksudnya tidak melakukan ini. Oh sorawis, ora poso, ora selamatan, ya toh, ora memerdekakan budak. Itu. Wis azabun alim, terima azab yang alim, yang paling yang pedih, maka akan diazab mereka melakukan itu oleh Allah. Tetap hubungannya tidak melakukan itu. Apa yang harus kita perhatikan dalam ayat ini? Satu, hati-hati ngomongkan di keluarga itu. Hanya orang-orang yang kafir atau orang-orang sing entas mlebu Islam ndak ngerti apa-apa, nang bojone ku omongan sak karo gak karu-karuan. Tak pegat mulya wis kono jale biasa begitu dah. Hati-hatilah itu, ndak boleh itu. Ya toh. Perlu menjaga, begitulah dari ucapan yang demikian itu menjadikan begitu beratnya untuk membayar kafaratnya, tebusan itu, denda itu. Maka kon iki harus hati-hati. Mulane di dalam keluarga itu adalah ucapkan dengan kaulan sadida. Kaulan sadida, ucapan yang mantap,
Artinya apa itu? Ucapkanlah kepada istrimu yang baik. Seandainya kamu marah kepada istrimu, atau sebaliknya istrimu marah kepada suaminya, jangan kamu katakan di hadapan orang. Kono lho, jangan. Sebaliknya begitu, ya apa kon lanang kono lho. Lanang ora apa kon. Jangan. Bahkan Rasulullah itu diperbolehkan kamu bohong demi mensatukan, memberikan kenikmatan bohong. Memang sing akeh goroh iku sing wong lanang, Pak. Nang wong wedok itu. Coba begitu ketemu dengan temannya yang begitu cantik, masih ketok muda, omong-omongan, bar ditanya karo istrinya, "Ya apa, Pak? Arek iku semen seneng ah?" "Ora, lha apa?" Nggak apa-apa, berbeda itu tapi demi kebaikan. Gitu loh. Kan begitu nggak biasa nih ngono. Sampeyan cinta ambek aku, ora ono ya sing tak cinta ya sampeyan iki. Lek ora ono sampeyan. Oh, Pak Afid iso nyeritakno ngono berarti mengalami. Wong aku neliti, ben Mas Rebo iku lho tak teliti. Sehingga aku udah bisa pelajaran itu. Bukan mengalami. Sebab persoalannya kayak aku iki kan apa? Maksud hati memeluk gunung. Ya. Gak sampai iki tangannya iki. Itulah itu. Jadi tidak apa-apa kita berbohong. Rasulullah pernah berbohong kepada istrinya. Begitu diminum airnya kaget. Ya, Sayyidah Aisyah mengetahui loh. Kenapa ya Rasul? Apa yang terjadi itu? Enak tak? Enak. Coba lah lihat. Asin lah itulah. Jadi boleh kamu berbohong untuk memberikan ketenangan kepada istri. Istri itu ucapan yang paling disukai oleh seorang wanita adalah aku cinta padamu. Apa yang disampaikan oleh istri kepada suami? Tidak ada orang yang gagah perkasa, hanya kau lah milikku. Oh, kok bisa Pak Afid begitu pengalaman ya? Ya aku meneliti Mas Rembo. Itu. Itulah kalian ya. Jadi hati-hati tentang berbicara kepada itu ojo saya naik dewe. Mulia kono lho, minggat kon ojo. Jangan itulah. Seringkali aku, Pak, aku bagaimana ini sudah pernah wis nek ngono tak pegat kon dewe-dewe urip. Iku apakah sudah talak? Pada prinsipnya begitu, Pak. Pada prinsipnya begitu. Maka di sini terus bagaimana? Ya maka lek kon ajukan nang pengadilan kon oleh pegatono, menurut. Nah, kalau bisa jangan hati-hatilah kan itu. Dendon jumpahmu janjimu itu harus bagaimana? Paling tidak kamu mencabut itu puasa berapa? 3 hari ya. Itu. Ya biasanya itu loh. Nah, itu biasanya itu. Jadi mengambil membatalkan janji, mendatalkan sumpah itu tadi. Lanjutannya ayat innal ladzina yuhadduna wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang yuhaduna menentang atau melawan ya Allah, melawan Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah, kubitu pasti mendapatkan kehinaan. Kamu melanggar ya toh, tetap wis gak ngreken niku ketentuan-ketentuan Allah itu kamu langgar, menentang, pasti kamu akan mendapatkan kehinaan. Itu dipastikan oleh Allah. Kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah mendapatkan kehinaan, disiksa oleh Allah di dunia ini. Ya toh? Wa qad anzalna ayatin bayyinat, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas Quran ini. Gitu? Jelas yang menunjukkan kebenaran Rasul, dan ini adalah tuntunan untuk kamu walil kafirin, dan bagi orang-orang sing nolak tuntunan itu ada bumuhin, ada azab yang menghinakan. Ikuti ini tuntunan Allah.
Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu aqsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, semuanya dibangkitkan. Nah, fayunabbi'uhum bima 'amilu, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allahu wa nasuh, Allah menghitung amal perbuatan itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid, padahal mereka telah melupakan dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Apapun yang kamu lakukan akan dikembalikan kepada dirimu. Kejelekan, ya kamu harus menerima kejelekan itu. Kebaikan, ya kebaikan yang harus kita terima. Itulah Allah. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini tentang masalah surat Al-Mujadilah. Pendebat wanita pendebat itu. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Monggo silakan. Yang seorang laki-laki menolak seorang wanita pada waktu ditalak, kemarin oleh Pak Hafid dijelaskan bahwa pada waktu talak kemudian yang wanitanya kan masa iddah. Nah, itu hendaknya masih jadi satu serumah. Tetapi tidak satu ranjang. Dengan harapan ini suami istri ini nanti bisa bercampur kembali dan menjadi satu ranjang kembali, gitu ya Pak ya. Tetapi kalau masa iddahnya habis, seorang laki-laki ini harus keluar ya Pak ya. Iya. Harus keluar. Harus pisah. Iya, harus pisah. Nah, bagaimana kalau tidak keluar, kemudian tetap di situ saja di rumah itu? Hukumnya bagaimana? Kalau memang kembali, ya harus menikah lagi gitu Pak ya. Kalau tidak dan tidak mau keluar, bagaimana itu Pak? Terima kasih. Ini perceraian ya, tentang perceraian talak. Kenapa orang cerai? Cerai itu ada macam-macam. Ada cerai mati, tidak bisa kembali bersama. Cerai mati, putus mati. Ada cerai talak. Talak itu talak itu adalah cerai berpisah untuk kembali. Itu talak. Nah, makanya di sana setelah ada talak itu selama masih masa iddah, satu, perempuan yang ditalak itu laki-laki berkewajiban menafkahi dan tidak diperbolehkan selama masa iddah si perempuan itu keluar dari rumahnya. Nah, selama iddah ini maulani ono jenenge talak roj'i dan ada talak baim. Ada baim, roj'i dan baim. Roj'i itu selama nunggu iddah ini ada nanti itu dia kangen terus ingin kembali, maka tidak usah qabil tu nikah lagi. Ya toh? Itu masa transisi. Pikir-pikirin sih, gitu maksudnya. Ya toh? Masa transisi pikir-pikirin sih. Lah engko lek masa transisi kok balik, ya wis balik berarti perceraian talak ini batal. Nah, tapi kalau nanti itu sudah waktu talak sudah habis, 3 bulan 10 hari sudah habis, maka harus pisah. Nah, pisahnya yang dimaksud begini, ternyata tidak mau keluar dari situ. Nah, keluarkan. Ya gak apa-apa, silakan saja, cuma tidak boleh deket-deket. Ya bisa juga di gewel, ya toh, sebelah kanan ini, sebelah kanan. Tidak boleh, harus tertutup. Intinya Bu, kita itu tidak apa-apa bercampur, yang tidak boleh itu bercampur. Apa jenenge iku? Berhubungan. Bersetubuh itu yang tidak diperbolehkan. Podo karo masa iddah yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Itu boleh keluar, yang tidak boleh rabi lagi. Gitu loh. Itu intinya demikian. Gitu loh. Jadi boleh seandainya kamu jadi satu rumah boleh, yang tidak boleh begitu-begituan itu. Gitu. Gitu ya Pak ya.
Ya jelas ya. Nah, ada lagi mau tanya? Yo, jawab. Seorang suami yang menolak istrinya dalam keadaan marah. Mantap mana dengan suami yang menolak istrinya dengan hanya bersendagurau gitu. Apa itu juga termasuk ada hukum? Ya. Memang talak itu harus dari lubuk hatinya yang disampaikan itu. Makanya kan ada perkawinan secara sah di dalam pengadilan, ada perkawinan yang namanya siri yang singitan karena takut ketahuan istrinya, gitu loh. Tadi niku siri namanya, maka pertalaknya bagaimana? Hanya cuma diajak mereka itu istrinya kepada orang tuanya dan mengatakan dari lubuk hatinya, ini saya serahkan kembali dumateng panjenengan Pak, kula pun boten sanggup lagi, itu sudah saya serahkan. Itu namanya talak. Kalau singitan sembunyi-sembunyi itu. Tapi kalau perceraian itu dilakukan secara hukum di pengadilan, lah itulah ada yang disampaikan harus dari lubuk hatinya. Terus pertanyaannya bagaimana kalau hanya cuma gurau-gurau saja itu? Jangan melakukan bergurau tentang masalah talak, jangan. Nanti ono setan adu-adu lah iki mang lho Pak. Dari ucapan ono setan adu-adu ilang pisan. Apa meneh talak 3 kali dan lain sebagainya. Kelangan kamu. Ya begitu loh. Jangan, itu tidak diperbolehkan. Maka ucapan ini jaga. Ini orang-orang yang beriman tuh ucapan sangat penting itu. Karena ucapan itu menunjukkan keberadaan batin. Ya toh, keberadaan batin itu ucapan itu. Dohir menandakan apa jenenge? Batin ya toh. Dohirmu itu menandakan batin. Lah coba sekarang, jenengan goyang, oh seneng. Apalagi kita masuk rumah istri goyang, oh bojoku seneng. Coba sekarang masuk rumah istri bengkerut, batine mangkel. Oh, iki ana apa iki? Itu. Jadi makanya itu dohir menandakan batin. Jadi kalau berbicara dengan istri atau dengan keluarga ini yang baik, jangan. Itu hanya tuntunan-tuntunan setan itu. Dosa kamu itu, ya loh, berdosa. Terus bagaimana? Itu belum cerai, ya loh. Nah, itu belum macam cerai itu. Maka disitulah kamu harus bayar denda itu tadi, kafarot itu tadi. Ya jelas ya. Ada lagi? Mau tanya? Sudah cukup? Kalau cukup kita lanjutkan kembali. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.